Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-8 mengenai sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Jadi setelah mempelajari ini diharapkan dapat membuat diagram arus data berupa flowchart atau data flow diagram yang berhubungan dengan dokumen penerimaan kas, menganalisis pengendalian, dan struktur data setiap file. Jadi penerimaan kas ini berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penjualan kredit atau piutang. Kemudian penerimaan kas dari penjualan tunai ada 3 prosedur, yaitu prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, kemudian prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales, dan prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Kemudian prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Dalam prosedur ini, pembeli datang kepada perusahaan dan melaksanakan pemilihan barang yang ingin dibeli. Kemudian melaksanakan pembayaran ke kasir dan selanjutnya menerima barang dibeli. Sebelum menerima barang harus dibayar dengan uang tunai, cek pribadi, atau dengan kartu kredit. Jadi, langkah prosedur penerimaan kas dari over the counter sales yaitu pembeli memesan barang kepada wiraniaga di bagian penjualan. Kemudian kasir menerima pembayaran dari pembeli. Kemudian bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian kasir melakukan penyetoran uang yang diterima kepada bank. Kemudian bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan, dan bagian akuntansi juga mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales, yaitu transaksi penjualan yang menggunakan kantor pos dan perusahaan angkutan umum dalam penyerahan barang dan penerimaan kas hasil penjualan. Jadi prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales yaitu pembeli memesan barang dengan cara surat yang dikirim melalui kantor pos. Kemudian penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan mengisi formulir cash on delivery sales. Kemudian kantor pos pengirim melaksanakan mengirim barang dan cash on delivery sales sesuai. Kemudian instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Kemudian kantor pos penerima saat menerima barang dan cash on delivery sales menginformasikan kepada pembeli mengenai diterimanya kiriman barang cash on delivery sales. Kemudian pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melaksanakan pembayaran sejumlah tercantum dalam formulir cash on delivery sales, dan kantor pos penerima menyerahkan barang. Kemudian kantor pos penerima menginformasikan kantor pos pengirim bahwa cash on delivery sales telah dilaksanakan. Lalu kemudian kantor pos pengirim menginformasikan penjual bahwa cash on delivery sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual menerima kas dari pembeli. Kemudian prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Kartu kredit adalah sarana pembayaran yang dilaksanakan pembeli dalam over the counter sales dan melalui jasa pos. Kartu kredit menjadi 3 kategori, yaitu kartu kredit bank, kemudian kartu kredit perusahaan, dan kartu kredit bepergian dan hiburan. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi yang terdapat pada sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Yang pertama, fungsi penjualan, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima pesanan dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga kepada fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas, yaitu fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan barang yang dipesan oleh pembeli dan menyerahkan barang tersebut kepada fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pengemasan barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang kelima, fungsi akuntansi, yaitu fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan, penerimaan kas, dan pembuat laporan penjualan. Kemudian terdapat
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas, yaitu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk selama periode tertentu, kemudian jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai, kemudian jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, kemudian nama dan alamat pembeli, kemudian kuantitas produk yang dijual, kemudian nama wira niaga yang melaksanakan penjualan, dan otorisasi pejabat yang berwenang. Kemudian terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Yang pertama, faktur penjualan tunai, dibuat oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada kasir dan sebagai sumber dokumen untuk mencatat transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Tembusan faktur dikirim kepada fungsi pengiriman sebagai perintah untuk menyerahkan barang kepada pembeli yang telah melaksanakan pembayaran, dan tembusan lain berfungsi sebagai slip arsip. Yang kedua, register kas dibuat oleh fungsi kas dan sebagai bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan sebagai dokumen pendukung faktur penjualan tunai. Kemudian yang ketiga yaitu Credit Card Sales Sheet dicetak oleh Credit Card Center, bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit, yang dilengkapi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Yang keempat, Bill of Lading sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual barang kepada perusahaan angkutan yang dibuat oleh fungsi pengiriman. Kemudian yang kelima, faktur penjualan cash on delivery digunakan untuk mencatat penjualan cash on delivery dan tembusannya diserahkan kepada konsumen melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, angkutan umum, dan ada tanda tangan sebagai tanda terima barang, dan tembusannya digunakan untuk menagih kepada konsumen. Yang keenam, bukti setor bank dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas kepada bank dengan dua salinan, yaitu salinan pertama untuk bank dan salinan kedua diserahkan kepada bagian akuntansi. Yang ketujuh, rekapitulasi harga pokok penjualan dibuat oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Kemudian terdapat beberapa catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas, yaitu yang pertama, jurnal penjualan untuk mencatat data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Yang ketiga, jurnal umum untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Yang kelima, kartu gudang untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan yang dibuat oleh fungsi gudang. Kemudian mengenai sistem informasi akuntansi penerimaan kas, jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penerimaan kas, yaitu pertama, prosedur pesanan penjualan, kemudian prosedur penerimaan kas, kemudian prosedur penyerahan barang, kemudian prosedur pencatatan penjualan tunai, kemudian prosedur penyetoran kas kepada bank, kemudian prosedur pencatatan penerimaan kas, dan prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Ada dua cara penerimaan kas dari piutang, yaitu melalui penagihan perusahaan dan melalui kantor pos. Kemudian terdapat beberapa fungsi yang terdapat pada sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari piutang, yaitu yang pertama, fungsi sekretariat, yaitu fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui kantor pos dari debitur. Yang kedua, fungsi penagihan, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan penagihan kepada para debitur berdasarkan daftar piutang yang ditagih oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi kas, yaitu fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau fungsi penagihan dan menyetor segera kepada bank dalam jumlah penuh. Kemudian yang keempat, fungsi akuntansi, yaitu fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dengan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang kelima, fungsi pemeriksa internal, yaitu fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di bagian fungsi kas secara periodik, melaksanakan rekonsiliasi bank untuk memeriksa ketelitian catatan kas yang diselenggarakan fungsi akuntansi. Kemudian dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari piutang, yaitu yang pertama, kwitansi.
adalah bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melaksanakan pembayaran utangnya. Yang kedua, surat pemberitahuan, yaitu bukti kas keluar, yang dibuat oleh debitur untuk menginformasikan pembayaran dilaksanakan yang disetorkan dengan cek dikirim melalui penagih perusahaan atau kantor pos. Yang ketiga, daftar surat pemberitahuan, yaitu rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Kemudian, teknik dokumentasi membuat diagram arus data, yaitu data flow diagram. Jadi data flow diagram ini adalah deskripsi grafis atas sumber dan tujuan data yang menunjukkan arus data dalam organisasi. Proses dilaksanakan data tersebut dan data tersebut disimpan. Elemen diagram arus data berupa data flow diagram, yaitu sumber dan tujuan data, kemudian arus data, kemudian proses transformasi, dan tempat penyimpanan data. Lalu kemudian arus data dan penyimpanan data secara umum sebagai kumpulan elemen data. Jadi, sumber dan tujuan data, yaitu mewakili organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan sistem. Kemudian simbol dari sumber dan tujuan data dalam data flow diagram diwakili oleh bujur sangkar. Kemudian arus data mewakili arus data antara proses penyimpanan sumber dan tujuan data. Arus data ini diwakili oleh garis lengkung atau garis lurus dengan tanda panah di ujungnya. Kemudian proses mewakili proses transformasi data dari masukan ke keluaran. Simbol proses transformasi data diwakili oleh lingkaran. Kemudian tempat penyimpanan data, yaitu secara permanen dan temporer, diwakili oleh simbol 2 garis horizontal. Kemudian contoh membuat diagram arus data di sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Di sini contohnya restoran KFC memiliki prosedur sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas restoran KFC diawali dari pembeli yang datang ke restoran KFC. Maka di sini data flow diagram konteksnya, inputnya ini berupa eksternal, yaitu pembeli, maka gambarnya persegi. Kemudian pembeli melakukan pemesanan yang diproses ke dalam sistem penerimaan kas, maka ada arus data pemesanan yang diproses dalam bentuk lingkaran, yaitu sistem penerimaan kas restoran KFC, sehingga pembeli memperoleh struk pembayaran dari transaksi yang dilakukan. Maka tanda panahnya ke arah pembeli berupa struk pembayaran, dan sistem menghasilkan laporan penerimaan kas yang disampaikan kepada pihak manajemen. Jadi menghasilkan tanda panah kepada pihak manajemen, yaitu gambarnya persegi berupa laporan penerimaan kas atau output internalnya untuk manajemen. Selanjutnya, sistem penerimaan kas restoran KFC diawali dari aktivitas pembeli melakukan pemesanan. Jadi pembeli input eksternalnya, yaitu berupa persegi, melakukan pemesanan, arus datanya pemesanan. Kemudian sistem menjalankan 3 proses sistem sebelum menghasilkan laporan penerimaan kas yang disampaikan kepada pihak manajemen, yaitu proses pembuatan nota pesanan, ini proses pertama, jadi lingkaran pertama. Kemudian proses pembuatan struk pembayaran, lingkaran proses kedua, dan proses penjurnalan, yaitu lingkaran proses ketiga. Proses pertama adalah proses pembuatan nota pesanan yang membutuhkan file menu, maka arah tanda panahnya membutuhkan, berarti tanda panahnya ini ke arah sistem, ke arah proses. Kemudian dan menghasilkan file pesanan yang berupa nota pesanan. Kemudian dari sistem menghasilkan tanda panahnya berupa dokumen atau file pesanan. Kemudian proses kedua adalah proses pembuatan struk pembayaran yang membutuhkan file pesanan. Membutuhkan file pesanan dari proses 1, tanda panahnya ke arah sistem yang membawa nota pesanan dan menghasilkan file penjualan dan file transaksi yang berupa struk pembayaran. Maka menghasilkan tanda panahnya ke arah file.
atau dokumen. Ada dua file, yaitu file transaksi dan file penjualan. Kemudian proses ketiga yaitu proses penjurnalan yang membutuhkan file penjualan. File penjualan berarti dari proses kedua, file transaksi juga dari proses kedua, dan penambahan file rekening. Semua tanda panahnya ke arah proses sistem, proses nomor 3, yang membawa struk pembayaran, sehingga menghasilkan file jurnal. Maka tanda panah ke arah dokumen atau file jurnal, yang berupa laporan penerimaan kas yang disampaikan kepada pihak manajemen. Manajemen yaitu berupa persegi. Kemudian rinciannya mengenai proses pertama yaitu proses pembuatan nota pesanan. Terdapat proses lanjutan adalah proses pemilihan menu dan proses pembuatan nota pesanan. Diawali dari pembeli yang datang ke restoran KFC melakukan pemesanan. Jadi pembeli gambarnya persegi, kemudian arus data melakukan pemesanan, lalu proses 1.1 proses pemilihan menu, kemudian lingkaran 1.2 proses pembuatan nota pesanan, dan nanti dilanjutkan proses 2 yaitu proses pembuatan struk pembayaran. Nah, di proses 1.1 yaitu proses pemilihan menu membutuhkan file menu, maka file menu diarahkan tanda panahnya ke arah sistem atau proses 1.1. Selanjutnya, dari hasil proses tersebut membawa data menu yang diproses ke dalam proses pembuatan nota pesanan, sehingga menghasilkan file pesanan. Maka dari proses 1.2 menghasilkan tanda panah berupa dokumen atau file pesanan berupa nota pesanan yang dilanjutkan ke proses kedua, yaitu proses pembuatan struk pembayaran. Nah, di proses kedua yaitu proses pembuatan struk pembayaran terdapat proses lanjutan, yaitu proses 2.1 proses pemeriksaan, proses 2.2 proses pembayaran, dan proses 2.3 proses percetakan struk pembayaran, kemudian nanti dilanjutkan ke proses 3.0 proses penjurnalan. Dalam proses pemeriksaan di 2.1 lingkaran 2.1 membutuhkan file pesanan, maka file pesanan diarahkan tanda panahnya ke arah sistem proses lingkaran 2.1, kemudian yang diproses ke dalam proses pembayaran, sehingga menghasilkan dalam proses pemeriksaan membutuhkan file pesanan. Kemudian dari hasil proses tersebut membawa data pesanan. Selanjutnya proses pembayaran 2.2 membutuhkan file pesanan dari proses 2.1 yang diproses ke dalam proses pembayaran 2.2 sehingga menghasilkan file pembayaran. Maka tanda panahnya ke arah file pembayaran yang membawa data transaksi yang diproses ke dalam proses percetakan struk pembayaran. Jadi proses 2.3 yang menghasilkan file transaksi, maka tanda panahnya ke arah file transaksi dan tanda panahnya ke arah file penjualan berupa struk pembayaran yang dilanjutkan ke proses ketiga, yaitu proses penjurnalan. Kemudian proses ketiga ini, proses penjurnalan, terdapat proses lanjutan, yaitu proses validasi 3.1 lingkaran yang 3.1 proses 3.1 proses validasi, dan proses 3.2 yaitu proses pencatatan transaksi. Dalam proses validasi data yang bertujuan untuk pembuktian data yang ada, maka membutuhkan file penjualan, dan membutuhkan file transaksi. Maka tanda panahnya diarahkan ke arah proses sistemnya. Kemudian dari hasil proses tersebut membawa data transaksi yang diproses ke dalam proses penjurnalan. Selanjutnya, dalam proses pencatatan transaksi membutuhkan file transaksi dari proses 3.1. Kemudian dari proses 3.2 proses pencatatan transaksi ini menghasilkan file jurnal, maka tanda panahnya ke arah file jurnal. Jadi dalam proses 3.2 proses pencatatan transaksi ini membutuhkan file transaksi dari proses 3.1
dan membutuhkan tambahan file rekening. Tanda panahnya ke arah proses 3.2. Kemudian menghasilkan file jurnal, tanda panah ke arah file jurnal berupa laporan penerimaan kas yang disampaikan kepada pihak manajemen. Pihak manajemen ini berupa output internal yang dilambangkan dengan simbol persegi. Kemudian selanjutnya, unsur pengendalian internal dalam sistem formasi akuntansi penerimaan kas. Yang pertama, organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dengan fungsi kas. Kemudian fungsi kas juga harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Lalu yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu penerimaan pesanan dari pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Kemudian penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara memberikan tanda pelunasan pada faktur penjualan tunai dan pemberian register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara memberikan tanda pelunasan yang telah diserahkan kepada faktur penjualan tunai. Kemudian pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas sumber dokumen yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap. Dan pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh pegawai yang diberi wewenang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu praktik yang sehat, yaitu berupa faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kemudian jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor semuanya kepada bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Dan perhitungan saldo kas yang ada di bagian fungsi kas secara periodik oleh fungsi pemeriksaan internal. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi mengenai data flow diagram sistem formasi akuntansi penerimaan kas, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.